Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Surah Al-Ikhlas. Sebab turunnya surat ini dan keutamaannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa orang-orang musyrik pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, terangkanlah kepada kami nasab Rabbmu." Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan, dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Jarir dari Ahmad bin Mani'. Ibnu Jarir dan At-Tirmizi menambahkan dia mengatakan As-Somad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, karena tidak ada sesuatu pun yang dilahirkan dan tidak ada pula sesuatu yang mati, melainkan akan meninggalkan warisan. Sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak pernah mati dan tidak juga meninggalkan warisan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Tidak ada yang serupa dan tidak ada pula yang sebanding dengannya, dan tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari hadis Abu Sa'id Muhammad bin Muyassar. Kemudian diriwayatkan pula oleh At-Tirmizi dari Abul Aliyah. Lalu dia menyebutkannya secara mursal, dan dia tidak menyebutkan haddatsana. Lebih lanjut, At-Tirmizi mengatakan, dan ini lebih sahih daripada hadis Abu Sa'id. Hadis lain tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seseorang di dalam suatu peperangan, dan dia membacakan Al-Quran untuk para sahabatnya dalam salat mereka. Lalu dia menutupnya dengan surah Qul huwallahu ahad. Ketika mereka kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berkata, "Tanyakan kepadanya, untuk apa dia melakukan hal tersebut?" Kemudian mereka pun bertanya kepadanya, lalu dia menjawab, "Karena ia merupakan sifat Ar-Rahman, sedangkan aku lebih suka membacanya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beritahukan kepadanya bahwa Allah menyukainya." Dan diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasai. Hadis lain tentang keutamaannya yang menyamai sepertiga Al-Quran. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwasanya ada seseorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad, yang dia ulang berkali-kali. Setelah pagi hari tiba, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Dan orang itu merasa masih terlalu sedikit membacanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat itu menyamai sepertiga Al-Quran." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Hadis lain tentang bacaan surat ini mengharuskan pembacanya masuk surga. Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdurrahman dari Ubaid bin Hanin, dia berkata, "Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, aku pernah pergi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib baginya." Kutanyakan, "Apa yang wajib?" Beliau menjawab, "Surga." Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasai dari hadis Malik. At-Tirmizi mengatakan Hasan Sahih Gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Malik. Dan telah juga disebutkan sebelumnya, kecintaanmu padanya, yaitu surah Al-Ikhlas, akan memasukkanmu ke surga. Musnad Al-Imam Ahmad. Hadis lain, Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan
dari Usaid bin Abi Usaid, dari Muaz bin Abdullah bin Habib, dari ayahnya, dia berkata, kami pernah merasa haus dan berada dalam gelap gulita, sedang kami tengah menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat bersama kami. Lalu beliau keluar dan memegang tanganku seraya berkata, katakanlah, maka aku pun terdiam. Beliau berkata lagi, katakanlah. Kutanyakan, apa yang harus aku katakan? Beliau menjawab, Qul huwallahu ahad dan muawwadzatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Saat memasuki waktu sore dan saat memasuki waktu pagi hari sebanyak 3 kali. Niscaya akan diberikan kecukupan kepadamu setiap hari 2 kali. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai dari hadis Ibnu Abi Azib. At-Tirmizi mengatakan, Hasan Sahih Gharib dari sisi ini, dan juga diriwayatkan oleh An-Nasai melalui jalan lain dari Muaz bin Abdullah bin Habib, dari ayahnya, dari Uqbah bin Amir. Lalu dia menyebutkan hadis tersebut dan lafaznya, maka ia akan mencukupi segala sesuatu. Hadis lain, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Qutaibah memberitahu kami, Al-Mufaddal memberitahu kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berbaring di tempat tidur setiap malam, maka beliau menyatukan kedua telapak tangan beliau, lalu meniupnya seraya membaca pada keduanya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau itu ke bagian-bagian tubuh yang bisa beliau jangkau. Beliau memulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh bagian depan. Beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Demikian itu yang diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan. Di depan telah disampaikan sebab turunnya ayat ini. Ikrimah mengatakan, ketika orang-orang Yahudi mengatakan, kami menyembah Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan, kami menyembah Al-Masih putra Allah. Sedangkan orang-orang Majusi mengatakan, kami menyembah matahari dan bulan. Adapun orang-orang musyrik mengatakan, kami menyembah berhala. Maka Allah menurunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah yang Maha Esa, yakni dia yang tunggal dan satu-satunya, yang tiada tandingnya, tanpa pembantu, juga tanpa sekutu, serta tidak ada yang menyerupai dan menandinginya. Dan kalimat itu tidak bisa dipergunakan pada seorang pun dalam memberikan penetapan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia yang sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Dan firman Allah Ta'ala, Allahus Samad, Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Ikrimah mengatakan dari Ibnu Abbas, yakni Rob yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam memenuhi segala kebutuhan dan permintaan mereka. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia adalah Rob yang benar-benar sempurna dalam kewibawaannya dan maha mulia, yang benar-benar sempurna dalam kemuliaannya, maha agung yang maha benar sempurna dalam keagungannya, Maha penyantun yang benar-benar sempurna dalam kesantunannya, Maha mengetahui yang benar-benar sempurna dalam keilmuannya, Maha bijaksana yang benar-benar sempurna dalam kebijaksanaannya. Dan dia adalah Rob yang telah sempurna dalam semua macam kemuliaan dan kewibawaannya. Dia adalah Allah Maha Suci. Semuanya itu merupakan sifatnya yang tidak pantas disandang kecuali hanya olehnya. Tidak ada yang menandinginya, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maha suci Allah, yang maha tunggal lagi maha perkasa. Al-Hasan mengatakan, As-Somad, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, yang tidak akan pernah berakhir. Sedangkan Ikrimah mengatakan, As-Somad, yang tidak ada sesuatu pun keluar darinya dan tidak juga makan. Ar-Rabi' bin Anas mengungkapkan, dia adalah Rob yang tidak beranak dan tidak diperanakkan.
seakan-akan dia menjadikan ayat setelahnya sebagai penafsir baginya, yaitu firman-Nya, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan itu merupakan penafsiran yang sangat bagus. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Mujahid, Abdullah bin Buraidah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, atau bin Abi Robah, Atiyah al-Aufi, Ad-Dahhak, dan As-Suddi mengatakan As-Somad yang kokoh. Sufyan menceritakan dari Mansur dari Mujahid, As-Somad yakni musmad yang berarti kuat dan kokoh. Asy-Sya'bi mengatakan yaitu yang tidak makan dan tidak minum. Abdullah bin Buraidah juga mengatakan As-Somad cahaya yang berkilauan. Semua itu diriwayatkan dan dikisahkan oleh Ibnu Abi Hatim al-Baihaqi dan At-Tabarani. Demikian juga dengan Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan lebih banyak dari itu dengan sanadnya sendiri. Al-Hafiz Abul Qasim At-Tabarani menyampaikan di dalam kitab As-Sunnah miliknya. Setelah menyampaikan beberapa kali pendapat-pendapat di atas mengenai penafsiran kalimat As-Somad, semua itu benar dan ia merupakan sifat-sifat Allah, Rabb kita Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maksudnya, dia tidak memiliki anak dan tidak juga dia sebagai ayah atau ibu. Mengenai firman-Nya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya, Mujahid mengatakan, yakni dia tidak mempunyai pendamping. Dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan, tidak ada yang lebih sabar atas suatu hal menyakitkan yang didengar melebihi kesabaran Allah, di mana mereka menjadikan baginya seorang anak, padahal dia yang memberi rizki dan kesehatan kepada mereka. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, anak Adam telah mendustakanku, sedang dia tidak berhak melakukan hal tersebut. Dia juga mencelaku, padahal dia tidak berhak untuk itu. Kedustaan yang dia lakukan terhadapku itu adalah ucapannya. Dia tidak akan pernah dapat mengembalikan diriku sebagaimana dia telah memulai diriku. Dan tidaklah pengawalan itu tidak lebih mudah dari pengulangannya. Dan caciannya kepadaku adalah ucapannya bahwa Allah telah mengambil anak. Padahal aku Maha Tunggal yang bergantung segala urusan. Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara denganku.